Alhamdulillah alladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Ikhwatu iman yang Allah muliakan, kita akan melanjutkan pembahasan tentang nasihat waktu yang disampaikan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas poin pertama dan kedua. Sekarang kita masuk poin ketiga, bahwa kita harus memanfaatkan waktu dengan melakukan amal soleh sebagai perbekalan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatu iman, waktu itu ibarat modal yang Allah berikan. Ketika seorang pengusaha bisa mengelola modalnya dengan baik, maka pasti ia akan mendapatkan keuntungan. Tapi sebaliknya, ketika ia tidak bisa mengelola modalnya dengan baik, jangankan untung, bisa jadi ia akan merugi, modalnya saja tidak kembali. Demikian pula halnya waktu. Modal yang Allah berikan kepada kita, manfaatkan dengan sebaik-baiknya, jangan sampai kita merugi di kemudian hari. Dalam Quran surah Al-Asr, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang kerugian pada manusia menggunakan kata al-khusr. Imam Al-Maraghi dalam kitab tafsirnya menerangkan bahwa makna al-khusr itu adalah an-nuqsanu wa dhihabu ra'sil mali, berkurang dan hilangnya modal. Jadi kata al-khusr ini memang digunakan pula untuk menjelaskan tentang keadaan meruginya seorang pengusaha yang kehabisan modal. Ikhwatu iman yang Allah muliakan, setiap manusia tentunya diberikan modal secara keseluruhan hidup di dunia tidak sama. Dan kita pun tidak tahu berapa lama, berapa tahun lamanya Allah berikan modal kepada kita. Tapi setiap harinya sama, Allah tidak membeda-beda. Setiap manusia diberikan modal 24 jam. Dari 24 jam ini ada yang diisi, dimanfaatkan dengan melakukan amal soleh sebaik-baiknya. Tetapi ada juga yang dibiarkan berlalu begitu saja, kosong tanpa amal soleh di dalamnya. Hari demi harinya hanya disibukkan untuk urusan dunia semata. Ikhwatu iman, dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara sebaik-baiknya manusia yaitu mantola umuruhu wahasuna amaluhu, siapa yang panjang umurnya baik amalnya. Sebaliknya, seburuk-buruk manusia yaitu mantola umuruhu, siapa yang panjang umurnya sa'a amaluhu, buruk amalnya. Maka mudah-mudahan modal umur yang Allah berikan kepada kita sampai hari ini bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, dan waktu yang tersisa kita bisa tetap istiqomah dalam ketaatan hingga pada waktu yang sudah Allah tentukan kita bisa kembali kepadanya dalam keadaan husnul khotimah. Selanjutnya poin keempat, bahwa waktu itu tidak akan pernah kembali. Ikhwatu iman, apa saja yang hilang dari genggaman kita ada dua kemungkinan, bisa terganti atau bisa kembali. Contohnya, kita kehilangan buku catatan, dicari-cari, akhirnya ketemu, ternyata ada di kolong meja misalnya. Ketika tidak ketemu, kemungkinan kedua akan terganti, beli yang baru lagi. Jadi apapun yang hilang bisa kembali atau bisa terganti, kecuali waktu. Waktu itu takkan pernah kembali dan takkan pernah terganti.
Jangankan setahun yang lalu, jangankan bulan lalu, minggu lalu, hari kemarin saja yang masih ingat dalam ingatan kita itu tidak akan kembali dan takkan terganti, takkan kembali lagi. Jadi ketika ada seseorang kemarin misalnya dia tidak sholat maghrib, maka sampai kapanpun dia tidak bisa bertemu lagi dengan hari kemarin yang dia tidak sholat maghrib. Maka dia berdosa, harus benar-benar bertobat kepada Allah Ta'ala, tidak mengulangi lagi kesalahannya, dan diganti dengan amal soleh yang lebih baik lagi. Ikhwatu iman yang Allah muliakan, karena waktu tidak akan kembali dan takkan terganti, maka hadiah terindah, kado teristimewa untuk kita berikan kepada orang-orang yang kita cinta, anggota keluarga, sanak saudara, adalah saat kita bisa membersamai mereka. Peran kita misalnya sebagai orang tua, jangan hanya mencukupi anak dengan materi semata, tapi bersamai mereka. Waktu emas mereka itu tidak akan kembali lagi, tidak akan terulang lagi. Jangan sampai disia-siakan anak dibiarkan tanpa kehadiran orang tua di sisinya. Demikian pula peran kita sebagai anak, hadiah terindah untuk orang tua saat kita bisa membersamainya. Karena artinya saat kita bisa memberikan waktu bersama mereka, orang-orang yang kita cinta, kita memberikan sesuatu yang berharga dalam hidup kita, yaitu waktu. Waktu tidak akan kembali, takkan pernah terganti. Pastikan kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya agar kita sekali lagi tidak merugi di kemudian hari. Demikian yang bisa disajikan, mudah-mudahan bisa menjadi nutrisi untuk keimanan, dapat menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Aqulu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.